Di sini saya akan membahas tentang landasan dan konsep dasar manajemen pendidikan multikultural. Indonesia adalah negara majemuk, sehingga pendidikan multikultural menjadi keharusan untuk menciptakan kerukunan dan masyarakat inklusif. Menurut Taylor, 2004, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keberagaman budaya dan menyesuaikan diri dengan kemajemukan masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi konflik sosial, menanamkan nilai keadilan, toleransi, dan penghormatan serta sejalan dengan undang-undang. Gagasan dasar manajemen pendidikan, di mana pengertiannya yaitu manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya agar tujuan tercapai efektif dan efisien. Dalam pendidikan, manajemen berfungsi mengawasi seluruh kegiatan pembelajaran. Menurut George R. Terry, fungsi manajemen meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengawasan. Definisi pendidikan multikultural. Pengertian berasal dari kata multi atau banyak dan kultur adalah budaya, artinya keberagaman budaya. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengakui, menghargai, dan menjadikan keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan gender sebagai kekayaan pembelajaran. Manajemen pendidikan multikultural adalah penerapan prinsip manajemen untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara, adil, dan bebas diskriminasi. Asas utama Haryanto dan Nurdin 2020 yang pertama adalah kesetaraan, hak pendidik yang sama dan bebas prasangka. Kedua, inklusivitas, mengakomodasi sebuah perbedaan dalam pendidikan. Yang ketiga, keadilan, menghilangkan hambatan akses pendidikan. Landasan pendidikan multikultural. Yang pertama, landasan filosofis. Berdasarkan nilai Pancasila, pemikiran KI Hajar Dewantoro, pendidikan inklusif, dan HAR Taylor, komunikasi lintas budaya, mengakui keberagaman sebagai hakikat manusia. Kedua, landasan sosiologis. Sesuai realitas masyarakat dan semboyong Bhinneka Tunggal Ika, sekolah adalah cerminan masyarakat untuk menanamkan nilai keberagaman dan mencegah konflik sosial. Yang ketiga, landasan psikologis. Berdasarkan teori Maslow, kebutuhan dihargai, dan Vygotsky, interaksi sosial. Siswa belajar lebih baik jika latar belakang budayanya dihargai, dan guru harus memiliki kompetensi multikultural. 4. Landasan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 Pasal 31 hak setiap warga negara atas pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan diselenggarakan secara demokrasi, adil, dan tidak diskriminatif. Dan yang ketiga, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 memuat nilai toleransi dan kebangsaan dalam kurikulum. Dasar-dasar pendidikan multikultural Hadijaya 2024. Yang pertama, kesadaran bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan dan bagian dari budaya universal. Kedua, gerakan pembaruan pendidikan untuk menghapus kesenjangan sosial dan diskriminasi. Ketiga, dipandang sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas manusia, bukan sekedar pencapaian instan. Nilai intinya, toleransi, penghormatan dan keberagaman, keadilan, dan anti-diskriminasi. Tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan literasi etnis lintas budaya. Kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, kompetensi multikultural. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi dan formasi sosial. Kesimpulannya yaitu manajemen pendidikan multikultural adalah penerapan prinsip pengelolaan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan memperdayakan keberagaman guna menciptakan lingkungan belajar yang setara, inklusif, damai, dan bermutu bagi semua peserta didik.